Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya ya, Pan Satria. Kali ini saya ingin membahas pengalaman saya ya dan tips trik peringkat SKB ya. Melanjutkan sesi sebelumnya, kali ini saya membahas mengenai wawancara psikologi ya. Jadi ada beberapa instansi setelah psikolog tes tertulis nanti akan ada wawancara psikolog ya, kemudian ada direksinya, ada juga yang forum group discussion ya antar sama-sama peserta ya, seperti itu. Oke, langsung saja ke berikutnya ya. Nah, ini contohnya tempat instansi saya ya di LKPP. Nah, di LKPP itu ada beberapa tes ya, CAT SKB bobotnya 50%, kemudian ada psikotes ya bobotnya 30%. Nah, ini ada ambang batas nilai 80. Jadi kalau di bawah 80 itu sudah dipastikan tidak akan lolos ke pemberkasan ya. Kemudian ada wawancara. Nah, wawancara di sini ada dua teman-teman. Wawancara dengan psikolognya ini, konsultan psikotesnya, kemudian nanti wawancara dengan direksinya ya, atau calon atasan kita ya. Kemudian nah ini tips kecil ya, kalau di instansi saya juga ada passing grade, kalau nggak salah PU ya juga ada ya. Kementerian PU Pekerjaan Umum juga ada passing grade, instansi yang lain mungkin juga ada ya. Tips sederhana dari saya itu cukup banyak latihan soal-soal psikotes ya teman-teman. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau di toko buku ya. Kemudian bisa searching di YouTube. Kemudian, nah ini perhatikan instruksi konsultan psikotesnya ya. Kalau misal sedang tes tertulisnya ya, ingat ya kan, jangan sampai hasil tertulisnya nanti kan juga akan dites juga di sesi wawancara ya. Kemudian tanya jika belum paham ya, jangan sok paham karena instruksinya tuh kadang berbeda-beda setiap konsultan. Kemudian ini kerjakan yang terlebih dahulu bisa. Oke, next. Nah, ini kemarin hasil saya ya, ini atas nama saya, nilai SKB 85,5 ya, tadi passing grade 80, alhamdulillah memenuhi kriteria bahkan lebih ya. Ini tes SKB ya, CAT, psikotes, wawancara psikolog, user ya. Yang saya akan bahas ini adalah wawancara psikolog. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, nggak begitu banyak, cuma ketika nanti di kenyataannya itu biasanya adalah pemekaran dari pertanyaan sebelumnya. Misal kuliah ngapain, kegiatan kuliah apa, nah seperti itu, hal yang biasa. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sekaligus tipsnya dan cara menjawab versi saya ya. Nanti bisa teman-teman bisa berkomentar kalau jawaban seperti ini gimana Mas dan sebagainya. Oke. Nah, ini tips singkat ya, wawancara online ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman online nih, pastikan laptop atau perlengkapan gadget yang digunakan berfungsi dengan baik untuk menghindari kesan tidak profesional. Saran saya sih minimal i5 generasi 8 ke atas lah ya, atau bahkan yang terbaru. i7 lebih bagus, RAM-nya minimal ya 8 lah kalau bisa. Kemudian ini pandang langsung pewawancara ya, bukan gambar Anda di layar, jadi matanya itu tidak geleng-geleng kemana-mana. Oke, tetap berpenampilan sopan resmi ya, meskipun Anda tidak berhadapan langsung dengan pewawancaranya. Jadi tetap pakaiannya sopan sesuai dengan yang disyaratkan oleh instansi. Nanti juga akan ada tips yang terakhir ya. Oke. Nah, bentar, maaf. Nah, ini pertanyaan yang satu ya teman-teman. Biasanya pertanyaan yang awal itu adalah coba ceritakan tentang diri Anda ya. Coba ceritakan tentang diri Anda. Nah, jawabannya itu, tipsnya itu sebisa mungkin jawab dengan tenang, tanpa terbata-bata ya. Lebih baik jika Anda bisa menceritakan hal-hal yang belum tercantum di resume. Biasanya kan nanti akan dikolek ya sama instansinya, kayak riwayat hidupnya lah. Jadi nanti itu juga akan menjadi bahan wawancara ya teman-teman. Nah, ini biasanya jawaban dari saya ya.
biasanya saya memperkenalkan diri, nama saya ya, kemudian saya jurusan elektro di kampus saya, semisal saya aktif dalam organisasi misal himpunan teknik elektro. Jika pernah punya pengalaman tentunya, kalau misal belum jangan mengarang-arang karena nanti akan lebih lebih detail ditanya lagi ya. Kalau memang belum punya ya udah cukup seperti itu, atau mungkin teman-teman berpengalaman di dunia kerja dan lain sebagainya. Nah, itu akan digali lagi biasanya. Ngapain saja di organisasinya, kemudian apa yang sudah kamu apa ya kayak cetuskan di situ, ide apa dan lain sebagainya. Jadi dari pertanyaan simpel ini dia akan nanti apa ya menjabar kemana-mana. Jadi teman-teman tetap menjawab dengan jujur ya, jangan sampai ketika yang saya bilang ini ya, jika ada sebuah pengalaman monggo lanjut, kalau nggak ada ya jangan ngomong, takutnya ini akan dikejar sama konsultannya. Oke, soal apa pertanyaan berikutnya. Nah, ini biasanya ya, kenapa Anda tertarik melamar menjadi ASN atau PNS di instansi ini? Ngapain ya? Nah, kemudian jawabannya, tipsnya, pewawancara ini ingin tahu sejauh mana keseriusan Anda untuk bergabung dengan perusahaan. Nah, perusahaan maksudnya instansi ya, maaf. Lakukan riset kecil-kecilan mengenai profil instansi yang Anda lamar. Jangan sampai Anda nggak tahu nih instansi yang Anda lamar mengenai apa, misal kayak Kemenq, kemudian kayak PU, tapi nggak tahu apa profil instansinya seperti apa. Nah, ini biasanya jawaban yang apa jika saya yang ini ya menjawab ya, biasanya saya menjawab saya ingin turut aktif dalam kontribusi untuk bangsa dan negara. Kelihatannya anu ya klasik ya, kelihatannya Allah jawaban seperti ini, tapi memang ini jawaban saya ya. Kemudian melalui instansi yang saya lamar, dengan pengalaman saya di kualifikasi yang saya miliki. Nah, jadi teman-teman, misal saya di LKPP, saya punya pengalaman mengenai pengadaan barang dan jasa, dan saya pernah membuat sistem informasi seperti pengadaan ya di instansi swasta sebelumnya. Nah, itu akan menjadi kayak nilai plus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada ya jangan disebutin ya. Nah, ini harus sama pengalaman yang sejak jabatan dilamar. Kemudian saya yakin akan memberikan dampak positif ya untuk instansi ini karena pengalaman saya. Nah, biasanya teman-teman akan ya yang saya bilang tadi, kan nggak mesti melamar jadi ASN atau PNS di sini. Nah, bener Ibu atau Bapak ya katakanlah, namun ketika kita ingin turut aktif ya, itu harus memang dari dalam, dengan cara apa? Menjadi ASN dan PNS. Namun ketika saya atau teman-teman berada di luar dari apa instansi, itu memang akan berkontribusi namun tidak akan aktif, namun pasif. Jadi saya di sini ingin apa namanya menjadi ASN dan PNS dengan alasan sebagai berikut seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan terlihat oleh pewawancaranya, ini passionnya oke, kemudian pengalamannya juga oke, kemudian memang klop ya sama instansinya ya, sesuai yang dibutuhkan ya, sesuai dengan profil instansi yang dilamar. Nanti akan dijabarkan lagi dari pertanyaan simpel ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, tolong jelaskan kelemahanmu ya kan, kelemahan Anda. Kelemahanmu apa toh ya kan? Nah, ini tipsnya, carilah satu hal yang bukan termasuk kelebihan Anda, namun juga bukan termasuk kelemahan fatal. Jangan bilang saya suka nyuri dan lain sebagainya, itu kan fatal ya. Pastikan Anda menyertai solusi ya yang sudah atau sedang Anda jalankan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Biasanya saya akan menjawab seperti ini, saya sering lupa waktu jika menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kayak kita tuh etos kerjanya tuh luar biasa ya, namun akibatnya apa? Lupa tidur, istirahat terganggu dan lain sebagainya loh. Terus solusimu opo ya kan? Nah, namun di sini saya merutinkan olahraga, jadi kayak fisiknya kita jaga, kemudian pola hidup sehat, monggo. Jadi badan menjadi lebih fit dan memperoleh kualitas tidur istirahat yang baik. Jadi di sini kelemahan kita tuh sering lupa waktu, namun kita juga memperbaiki sama seperti tips yang ini ya. Jadi jangan sampai kelemahan fatal yang tadi, misal sering nyuri, kemudian lain sebagainya, jangan disebutkan ya. Nanti di pertanyaan ini aku juga akan dieksplor lagi, ya, digali lagi, tentunya dengan jawaban yang valid ya, tentu jawaban yang jujur, ya jawab dengan jujur ya, maksudnya jangan mengada-ada, takutnya nanti akan menjadi bumerang bagi teman-teman. Oke, selanjutnya, nah kenapa sih instansi ini harus menerima Anda ya kan?
apa instansi ini harus menerima teman-teman untuk join di instansi tersebut. Nah, ini tipsnya, jangan sampai Anda ketahuan melamar hanya karena posisi tersebut loh. Karena jurusan saya ada di sini kok Bu, Pak, ya kan. Cuma sesuai dengan kualifikasi tanpa memahami deskripsi pekerjaan itu sendiri. Berikan jawaban yang merangkum kualifikasi dan antusiasme Anda untuk bergabung dari perusahaan. Jadi jawaban saya biasanya itu instansi yang saya lamar itu kan di LKPP misal itu membuat kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa. Saya berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa di perusahaan sebelumnya ya. Serta saya mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan instansi saat ini, misal lowongannya teknik elektro atau sistem informasi ya. Sehingga saya yakin kemampuan saya akan dibutuhkan oleh instansi yang saya lamar nih. Antusiasme Anda untuk bergabung. Jadi berikanlah alasan-alasan yang ibaratnya sesuai dengan jawaban saya. Monggo mau apa jawaban yang lain nanti bisa berdiskusi ya. Oke, soal selanjutnya, dan ini juga bisa nanti dieksplor lagi oleh konsultannya ya. Oke, soal pertanyaan nomor 5, maaf. Apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan nih? Jika ibu kota, nah ini biasanya akan ditanyakan karena rencana kita kan memang akan pindah ibu kota ya. Anda bagaimana? Kemudian jika ada keluarga yang menolak, Anda gimana? Maksudnya, loh ngapain toh harus pindah ke Kalimantan dan sebagainya gitu ya. Jadi tujuannya itu mengetahui ambisi yang ambisi Anda dalam profesi ini dan sejauh mana perencanaan yang Anda buat ya untuk mencapainya. Nah, ini jawaban yang akan saya tuturkan ke pewawancara. Dalam 5 tahun ke depan saya berkeyakinan menjadi salah satu bagian penting di instansi yang saya lamar. Juga misal saya analis kebijakan media atau analis kebijakan, saya akan menjadi nanti 5 tahun ke depan lebih berperan aktif ya, penting di instansi yang saya lamar. Kemudian mengenai rencana kepindahan ibu kota, kami ya sebagai ASN atau PNS menerima tugas sesuai dengan kebijakan pimpinan dari pemerintah. Jadi kita kebijakan pemimpin dan pemerintah ya kita manut ya, asal tidak melanggar undang-undang tentunya ya, seperti itu. Kemudian perihal keluarga sudah kita bicarakan jauh sebelum wawancara ini terjadi. Jadi untuk penolakan alhamdulillah tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah tolak dengan halus, tidak ada alasan ya. Kemudian nah ini keluarga sangat mendukung dan support saya seperti itu. Jadi pewawancara nanti akan melihat, ini serius ya kan. Kemudian perencanaan juga matang seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan simpel cuma 5 ini nanti akan biasanya saya 1 jam itu nanti akan dieksplor lagi seperti itu. Kemudian kalau istri itu menolak gimana, pasangan menolak, itu seperti itu aja, seperti itu ya. Oke, cukup 5 soal, nanti bisa kita tambah lagi nih tips saat wawancara ya, baik online mau offline, monggo silahkan. Nah, ini pakai baju biru, hitam, atau putih. Kalau misal teman-teman disarankan instansi hitam putih, pakailah hitam putih ya. Kemudian lakukan kontak mata pertama kali bertatap muka ya, jangan lihat sekeliling. Jadi misal kita tatap muka, mau salaman atau misal salamannya seperti ini, monggo. Jadi langsung tatap mata wawancaranya, jangan lihat sana, lihat sikon, ada saingan atau tidak, ini jangan ya. Lebih ke arah matanya dari si pewawancara ini. Kemudian sesuaikan jawaban dengan usia pewawancara, dia milenial atau lebih senior. Jadi kalau misal lebih senior, kita lebih ke arah ke mengalah ya, dalam artian jangan terlalu meninggi juga. Kemudian juga pola pikirnya kan juga masih berbeda ya. Kemudian kalau milenial biasanya kan kita juga harus update info-info terkini lah, seperti itu. Jadi jawaban sesuaikan dengan pewawancara kita juga. Kemudian ini saya kan juga menggerakkan tangan-tangan nih. Jadi kalau misal bisa dilihat di kamera, biarkan telapak tangan terbuka. Jadi kayak berkomunikasi seperti ini ya teman-teman. Jangan diam aja kayak kaku, tapi lebih arah kita komunikasi. Jadi pewawancara juga akan kayak menikmati ya gerakan-gerakan tangan kita ya. Kemudian berbicara dengan ekspresif. Jadi ekspresinya senang, senyum, gitu ya, jangan ya Bu ya saya ya, jadi lebih ekspresif ya. Kemudian jangan terlalu menyombong. Teman-teman punya kepintaran, teman-teman punya kelebihan dan lain sebagainya. Kalau pas waktu wawancara kita lebih baik berada di tengah-tengah, dalam artian tidak begitu Bu. Ketika mengungkapkan suatu ide, kita lebih ke arah tidak
terlalu menyombong ya, tentunya tidak terlalu meninggi dari pewawancara tersebut. Kemudian juga jangan terlalu banyak tersenyum. Mungkin pewawancaranya enjoy, enak, tapi kita juga jangan terlalu senyum, jangan terlalu deket ya. Jangan terlalu ini, jangan sampai kita keceplosan juga tersenyum terus. Kemudian persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang tidak nyaman biasanya. Misalnya kenapa kamu mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya? Apakah ada masalah dengan atasan sebelumnya dan lain sebagainya? Apakah kamu bersedia ditempatkan di daerah terpencil? Ini kalau misal besok di Kalimantan ya. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman kayaknya. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga tips dari saya untuk wawancara ini bermanfaat ya. Itu pengalaman saya. Insya Allah nanti akan saya share mengenai wawancara direksi. Kemudian terima kasih ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Yang subscribe saya doakan dalam keadaan sehat, murah rezeki, semua ujian lolos dengan nilai terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.